Selamat pagi, shalom saudara. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Kita kembali bertemu dalam ibadah online kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Kita mau menyembah Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Amin Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh duduk diam di hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan mengalir di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Walau kami gak bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami percaya lawatan Tuhan mengalir untuk setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Mengalir untuk setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak untuk terima pujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita buat Tuhan kita. Kita mau katakan, angkatlah suaramu. firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan setiap keberadaan kami Tuhan. Untuk mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Selamat pagi saudara, apa kabarnya? Saya percaya kita semua di dalam anugerah Tuhan, kita dipelihara dalam kasih Tuhan, dan saya percaya kita bisa melewati waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita bertemu kembali di bulan Juni, minggu kedua. Tanpa terasa kita udah berada di pertengahan tahun 2020 ya saudara. Dan katakan kepada kiri kananmu, engkau dan saya berada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini seperti kita ketahui, kita masih berada di dalam pandemi virus corona, saudara. Tapi saya percaya itu tidak menghalangi kita untuk menerima kabar baik dari Tuhan. Kabar baik ada bagi kita. Saya mau bagikan sedikit kabar baik untuk Indonesia, saudara. Di tengah-tengah kesulitan yang melanda bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, ternyata Indonesia selama 3 bulan pertama, perekonomiannya masih bisa tumbuh, saudara. Dikatakan di sini tumbuh 3%. Dibandingkan negara-negara lain yang mungkin nggak ada pertumbuhan, bahkan sampai minus pertumbuhannya, saudara. Tapi kita bersyukur karena Indonesia masih ada pertumbuhan secara ekonomi. Yang kedua, ternyata Indonesia termasuk negara di Asia yang masuk akan pulih, ya, di grup kedua yang akan segera pulih dari efek virus pandemi Corona 2 ini, saudara. Nah, kita terus berdoa supaya Indonesia akan keluar pulih dari krisis yang saat ini terjadi. Nah, pagi ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau buka dari firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Kita mau buka firman Tuhan bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Kita mau baca bersama-sama. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mehlu aku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ya, sampai ayat 7 dulu, saudara. Nah, saudara, di sini katakan dengan jelas firman Tuhan bahwa kegelapan sedang menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, dikatakan di sini dalam firman Tuhan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, saudara, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa kok keadaan bumi makin seperti jahat ya. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan kejahatan tuh makin bertambah-tambah, saudara. Yang kita lihat dulu kejahatan mungkin hanya berbicara tentang kekerasan, tapi hari-hari segala macam kejahatan, segala macam kecurangan, segala macam tindakan jahat itu ada di mana-mana, dan bentuknya pun bermacam-macam, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa ada ketidakpastian, saudara. Ya, di tengah-tengah pandemi ini juga, di tengah-tengah kejahatan, ada ketidakpastian bagi setiap orang. Orang bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, hari ini, saudara, kita melihat bahwa bermacam-macam kejahatan ada di dunia ini. Ya, segala jenis kejahatan bisa dengan mudah ditemui yang mungkin nggak pernah dibayangkan, nggak pernah orang pikirkan, tapi kok hari ini bisa kejadian seperti ini. Nah, ini yang sesuai dengan firman Tuhan dikatakan bahwa kekelaman menutupi bumi, menutupi bangsa-bangsa, saudara. Tetapi kita mau melihat di sini ada kabar baik sesuai dengan firman Tuhan bahwa ingat, terang itu sudah datang, saudara. Kita mau baca di ayat yang pertama dikatakan bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, saudara. Nah, di sini satu kekuatan bagi setiap kita. Ini satu peringatan bagi setiap kita, penegasan bagi setiap kita bahwa dikatakan
terang kita sudah datang. Kitalah terang itu, saudara. Dikatakan kitalah terang itu, sebab terang itu sudah datang kepada kita. Nah, kita mau buka dalam Yohanes 8 ayat 12. Kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi jelas, saudara, dikatakan oleh Yesus bahwa kita mempunyai terang hidup. Kita mempunyai terang Kristus dalam kehidupan kita. Setiap saudara dan saya, kita yang sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita memiliki terang itu, saudara. Jadi sesuai dengan Yesaya yang tadi katakan, bahwa bangkit ini menegaskan, mengingatkan setiap kita hari-hari ini, saudara. Apapun kondisi dunia saat ini, kitalah pembawa terang itu, saudara. Kita orang-orang yang telah menerima Yesus, inilah yang memiliki terang itu, saudara. Dan terang itu, saudara, dikatakan bahwa memancarkan sinar, saudara. Ya, terang ini tidak bisa padam karena Kristus berdiam di dalam hidup kita. Kristus itu kehidupan kita, dan selama kita hidup, kita memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa kita adalah pembawa terang itu, saudara? Kita adalah terang itu sendiri, saudara. Nah, bagaimana respon kita dengan perkataan dari Yesus, pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa kita adalah pembawa terang itu? Kita memiliki terang itu, saudara. Yang pertama, saya mau katakan di sini, terang jelas berbeda dengan gelap, saudara. Ya, kelihatan bagi banyak orang, dan bagaimanapun kondisinya saat ini, kondisi baik ya atau kondisi nggak baik, saudara, kondisi ketidakpastian seperti ini, saudara. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjadi terang, bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Mungkin orang udah kebingungan, saudara. Ya, bisa dibayangkan 2-3 bulan orang bekerja dari rumah, WFH, work from home, saudara, bekerja dari rumah. Mungkin yang harian nggak dapat penghasilan, saudara. Ya, banyak bisnis juga tidak berjalan, tapi kita memiliki terang itu, saudara. Kita memiliki Kristus itu sendiri, saudara. Bagaimana respon kita sebagai terang itu, saudara? Itu yang paling penting, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, kita mau buka, saudara. 1 Timotius 4 ayat 12, dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, saudara. Ini bagi setiap kita, siapapun kita, anak-anak Tuhan, dikatakan kita harus menjadi teladan, saudara. Ingat, kita adalah terang. Kristus ada di dalam hidup kita, saudara. Yang harus kita lakukan sebagai terang, kita menjadi teladan, saudara. Yang pertama, dalam perkataan kita, saudara. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang pesimis, saudara, menghadapi keadaan seperti ini. Di tengah-tengah ketidakpastian, orang menjadi begitu mudah pesimis, saudara. Seolah nggak ada harapan buat masa depan mereka, saudara. Seolah, udah tertutup jalan. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita memiliki terang itu, saudara. Ya, kita bukanlah orang-orang yang pesimis. Saya mau katakan kita seharusnya menjadi orang-orang yang optimis, karena kita tahu ada Yesus di setiap jalan kita, saudara. Di saat tiada jalan, Tuhan tetap bisa buka jalan bagi setiap kita. Jadi nggak ada alasan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk kita pesimis. Itu yang pertama, saudara, dalam perkataan kita. Kalau kita orang yang pesimis, perkataan kita pun menjadi perkataan yang pesimis, saudara. Tapi kalau kita orang yang optimis, memiliki pengharapan, saya percaya perkataan kita pun perkataan yang membangkitkan setiap orang, saudara. Kepada setiap orang kita temui, kita membangkitkan semangat yang baru, saudara. Kita menaruh semangat yang baru, kita berkata-kata yang baik, saudara. Yang kedua, dalam tingkah laku, saudara. Ya, di tengah-tengah dunia ini, saudara, mungkin banyak ketidakjujuran, saudara. Ya, banyak yang disembunyikan, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita adalah terang yang terlihat bagi siapapun yang melihat kita, saudara. Jadi setiap tindakan kita, tindakan yang terbuka, saudara. Tindakan yang jujur, tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita menjadi teladan dalam kasih, saudara. Di tengah-tengah orang mementingkan diri sendiri, saudara. Mungkin banyak kesusahan, saudara. Banyak orang merasa, saya harus saving buat diri saya sendiri. Bagaimana saya mungkin memberi orang lain? Sementara saya harus menyimpan untuk keluarga saya, menyimpan untuk diri saya di tengah ketidakpastian. Tapi di sini dikatakan bagaimana kita bisa mengasihi. Mengasihi itu, saudara, bisa untuk memberi orang lain, saudara. Di tengah orang-orang lain menyimpan.
tapi kita bisa memberi orang lain, saudara. Kita membagikan kasih itu, saudara. Selanjutnya, dalam kesetiaan, saudara. Ada satu penelitian menyatakan bahwa di hari-hari ini, saudara, di zaman-zaman ini, saudara, orang semakin tidak loyal, saudara. Kita bisa lihat generasi saat ini, saudara, begitu mudahnya untuk berpindah-pindah pekerjaan, saudara. Ya, berpindah-pindah posisi, saudara. Nggak puas di tempat yang satu, dia akan pindah ke tempat yang lain. Nggak puas di tempat yang itu, dia akan pindah ke tempat yang selanjutnya, saudara. Tapi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki satu terang, saudara, untuk kita hidup dalam kesetiaan, saudara. Selanjutnya, hidup menjadi teladan di dalam kesucian, saudara. Ini udah jelas bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa gaya hidup kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan, saudara. Apa yang kita lakukan itu jelas berbeda dengan orang dunia ini, saudara. Ya. Jelas kita berbeda dengan orang-orang yang belum memiliki terang Kristus itu, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, terang itu seperti kota di atas gunung, saudara. Jadi kota yang bersinar di atas gunung, dari manapun itu akan terlihat. Demikian juga hidup saudara dan saya, saudara. Kita adalah terang Kristus, dan kita akan mudah dilihat orang. Oleh karena itu, hidup kita memancarkan terang, menjadi teladan dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai terang, saudara? Yang kita bisa lakukan adalah dengan berdoa, saudara. Ingat, dalam firman Tuhan katakan doa orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Kita dibenarkan karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah orang benar, dan dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya, saudara. Jangan lupakan itu, saudara. Saya mau mengingatkan setiap kita hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara, apakah saudara dan saya masih kita berdoa? Apakah kita masih memiliki pengharapan di dalam doa kita, saudara? Apakah kita berdoa masih dengan penuh iman, saudara? Apakah kita berdoa dengan dilandasi kasih? Jangan lupakan itu, saudara. Kita adalah terang, dan hari-hari ini kita harus tetap hidup di dalam doa, saudara. Ya. Saat ini dunia mungkin digiring bukan untuk berdoa, saudara. Ya, dunia berbicara tentang rasionalitas, bicara tentang logika, saudara. Apa yang kelihatan itu yang mereka percayai, saudara. Ya. Dan hari ini kita melihat begitu banyak ya teknologi yang semakin membuat bahwa hidup itu semakin mudah, saudara, semakin instan, saudara, semakin cepat perputarannya, saudara. Dan itu kadang-kadang membawa anak-anak Tuhan untuk mulai melupakan hidup di dalam doa, saudara. Hidup mengandalkan teknologi, hidup mengandalkan kecanggihan, saudara, hidup mengandalkan handphone, hidup mengandalkan internet, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, hidup kita adalah mengandalkan Kristus, saudara. Hidup lewat berdoa, saudara. Nah, kita melihat hari ini, saudara, ya, di mana-mana uang tunai mungkin udah semakin jarang digunakan, saudara. Ya, di tengah-tengah pandemi, banyak restoran, banyak rumah makan, saudara, banyak kafe atau banyak tempat-tempat lain, saudara, toko-toko yang mulai mengurangi penggunaan uang tunai. Ya, mereka menggunakan pembayaran secara digital, saudara. Ini semakin terlihat, saudara, bahwa kehidupan manusia akan berubah, saudara, ya, secara digital, secara teknologi, saudara. Tapi itu tidak menghambat kita, tidak menghalangi kita untuk hidup kita terus berdoa sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita berdoa? Apa yang kita doakan, saudara? Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa terang kita datang, saudara. Ketika kita memiliki terang itu, saudara, bangsa-bangsa itu akan datang kepada kita, saudara. Ya, raja-raja akan datang kepada kita, saudara. Mereka akan berduyun datang kepada kita. Ini artinya apa? Jiwa-jiwa akan diberikan kepada kita, saudara. Pertanyaan, apakah saudara dan saya siap, saudara, ketika jiwa-jiwa akan diberikan? Apa yang kita lakukan saat ini? Ya, ketika kita mungkin sudah jarang bertemu orang, ya, kita di rumah, kita dihalangi, tidak bisa, bukan dihalangi, saudara, tapi mungkin dengan kondisi yang memaksa kita untuk kita nggak keluar rumah, kita nggak bisa beribadah secara bertemu, saudara, offline, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita masih bisa berdoa, saudara, untuk jiwa-jiwa, saudara. Ya, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, mintalah kepadaku, maka akan kuberikan.
Ya, apa yang kita minta hari ini? Kita minta jiwa-jiwa, saudara. Kita minta orang-orang untuk mengalami pertobatan. Kita minta orang-orang mengalami kasih Tuhan. Mereka melihat bahwa sungguh Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya, saudara. Jadi saudara dan saya hari-hari ini pakai waktu kita, saudara. Pakai hidup kita untuk kita berdoa. Dan kita akan melihat ada satu kegerakan, saudara, yang Tuhan kerjakan. Ketika kita berdoa, ketika kita minta, Tuhan menjawab. Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa, saudara. Dan bukan sedikit dikatakan, karena bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepada terang itu, saudara. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepada saudara dan saya. Mulai hari ini kita dengan berdoa, saudara. Selanjutnya, saudara, ketika kita berbicara tentang terang, saudara, ya, terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap, saudara. Ya, semakin gelap tempat itu, saudara, atau semakin gelap satu kondisi, keadaan, saudara, semakin dibutuhkan terang itu, saudara. Walaupun hanya kecil terangnya, saudara, tapi itu sangat berarti sekali, saudara. Ya, saya pernah ketika pergi ke satu tempat di Toraja, saudara, itu di atas gunung, saudara, ya. Dan ketika malam itu tidak ada listrik di sana, saudara. Jadi ketika malam tidur itu dimatikan listrik, ya, genset dimatikan, saudara. Dan saya terbangun di malam hari, dan itu saya merasa, loh, di mana saya berada? Gelap sekali, nggak bisa ngeliat, saudara. Tidak bisa ngeliat sama sekali, saudara. Benar-benar gelap total, saudara. Tapi saya ingat, ya, bahwa ada handphone. Nah, di manakah saya saat ini? Langsung saya cek dulu handphone saya. Ketika saya ceknya, oh, saya masih berada di tempat tidur, saudara. Nah, demikian juga dengan dunia hari-hari ini, saudara. Dunia yang begitu gelap, dunia yang begitu kelam, saudara. Mereka membutuhkan cahaya, butuh terang itu, saudara. Saudara dan saya adalah terang Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kita semakin dibutuhkan orang saat-saat ini, saudara. Ketika kekelaman menutupi bumi, saudara, semakin dibutuhkan terang. Jadi sebenarnya dunia ini semakin membutuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita adalah pembawa terang Kristus dalam hidup kita, saudara. Nah, sebagai terang, kita adalah pembawa kabar baik. Ya, pembawa kabar baik bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan, udah menebus, saudara, dosa setiap manusia, menanggung hukuman dari dosa tersebut. Ya, dan itu harus kita bawa kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus membawa kabar baik itu, saudara. Dan selanjutnya, saudara, kita bisa menjadikan semua bangsa murid Kristus, saudara. Ya, ini kesempatan, saudara, di saat pandemi, saudara. Ya, kita melihat bahwa ibadah-ibadah diadakan di dalam rumah-rumah, ya, di mana kepala-kepala keluarga menuntun. Ya, di mana kepala-kepala keluarga menuntun keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama di dalam keluarga, saudara. Jadi dengan kata lain, ini adalah kesempatan bagi setiap kita, kepala-kepala keluarga, untuk memuridkan keluarga kita, saudara. Walaupun sedang tidak ada ibadah hari Minggu di gereja, tapi itu tidak menghalangi kita, saudara, untuk kita memuridkan keluarga kita. Dan ini juga tidak menghalangi kita untuk memuridkan orang-orang sekeliling kita, saudara. Mungkin kita sedang memuridkan keluarga kita yang lain, bukan keluarga inti kita. Kita memuridkan tetangga kita, saudara. Kita memuridkan karyawan kita, saudara. Kita memuridkan rekan-rekan bisnis kita, rekan-rekan kerja kita, atau mungkin rekan-rekan kampus, saudara. Kan kita masih bisa menggunakan telepon, bahkan sekarang bisa menggunakan Zoom, saudara, ya, meeting online dan lain-lain. Itu tidak menghalangi kita untuk memuridkan bangsa-bangsa, saudara. Dan tidak menghalangi kita untuk memberitakan kabar baik, saudara. Kabar baik tidak harus bertemu muka dengan muka, saudara, tapi bisa dibagikan dengan berbagai macam media, saudara. Nah, ini yang kita kerjakan sebagai terang. Dan ingat, terang itu menarik bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada Kristus, saudara. Dan di sini satu kabar baik yang luar biasa. Kita lihat kembali, saudara, bagi saya. Kita lihat kembali dari ayat yang ke-5, saudara. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab pelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba.
akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, saudara. Nah, di sini kita lihat bagaimana terang itu, saudara, ya, akan membuat kita sendiri tercengang-cengang, saudara. Ketika kita sebagai terang bercahaya, saudara, hari-hari ini, kita akan melihat bagaimana bahwa akan terjadi bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada Tuhan. Artinya apa? Akan ada pertobatan besar-besaran, saudara. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus, saudara. Akan banyak orang-orang yang akan menyerukan nama Yesus dalam kehidupan mereka, saudara. Ini akan menjadi kesukaan kita, saudara. Ketika waktu itu datang, kita akan tercengang-cengang. Kita akan berkata, kok bisa ya? Ya, kok bagaimana ini sudah terjadi? Jelas, saudara. Ketika kita melakukan bagian kita sebagai terang, itu akan terjadi, saudara. Jangan lupa, saudara, kita akan menuai pada waktunya. Tapi sebelum kita menuai, kita menabur, saudara. Walaupun hari ini kita menabur dengan air mata, saudara. Walaupun kita menabur, saudara, dengan tidak mudah, saudara. Tapi kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itu sudah pasti, saudara. Jadi hari-hari ini bagaimana kita sebagai terang melakukan bagian kita, saudara. Terang itu bercahaya, saudara. Karena terang itu memang diciptakan untuk bercahaya, saudara. Nggak ada kata lain. Terang itu memang diciptakan untuk bercahaya, saudara. Ya, jadi saya mau ingatkan kepada setiap kita, saudara dan saya, kita adalah terangnya Kristus, saudara. Dan hari-hari ini, mari kita bangkit sebagai terang Kristus, saudara. Kita tidak berdiam diri, tapi kita terus memancarkan sinar, saudara. Dan dikatakan firman Tuhan, itu akan semakin terang, saudara. Cahaya hidup orang benar itu semakin terang, saudara. Jadi di tengah kegelapan yang makin kelam, saudara, kita akan semakin bersinar, saudara. Lewat apa, saudara? Banyak hal yang kita bisa praktekkan. Tadi kita menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita memakai waktu kita sebagai terang dengan berdoa, saudara, untuk meminta jiwa-jiwa, saudara. Karena kita akan melihat pertobatan yang besar-besaran akan terjadi, saudara. Bangsa-bangsa, orang-orang sekeliling kita akan datang kepada Yesus. Bangsa kita, saudara, jangan lupa, Indonesia akan dimenangkan secara besar-besaran kepada Kristus, saudara. Dan selanjutnya, saudara, kita terus membawa kabar baik. Kita memberitakan kabar baik itu kepada siapapun, dimanapun, saudara. Jadi hari ini sebagai terang, saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Mari kita terus beritakan kabar baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Saya mau katakan kepada setiap kita, bangkitlah bahwa terang kita sudah datang. Amin, saudara. Saya mau berdoa, saudara, sama firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami adalah terang yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahwa Engkau berdiam di dalam kami dan kami adalah terang dunia ini, Tuhan. Kami mempunyai tugas, Tuhan, untuk kami boleh bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami mau pakai waktu kami, kesempatan hari-hari ini, Tuhan, untuk kami semakin bersinar di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Kami mau menjadi teladan dalam kehidupan kami, lewat kasih kami, Tuhan, lewat kesetiaan kami, Tuhan, lewat tingkah laku kami, Tuhan, lewat perkataan apapun dalam kehidupan kami mau menjadi teladan, Tuhan, untuk menyatakan Kristus tinggal di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau gunakan juga waktu-waktu kami untuk kami berdoa, Tuhan. Kami mau minta terus jiwa-jiwa itu, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, saat kami minta, Kau akan memberikan jiwa-jiwa kepada setiap kami, Tuhan. Dan kami mau pakai waktu kami untuk kami memberitakan kabar baik kepada siapapun, Tuhan, yang kami temui, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini, Tuhan, untuk firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap jemaat, Tuhan. Berkati setiap jemaat Impact Community. Dan kami tahu, Tuhan, kami akan terus menjadi terang, kami akan terus berdampak dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.